Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Makfirah. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan MPM 2111 10 30 111. Nah, di sini saya akan mereview sedikit jurnal yang telah saya baca dengan judul Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Perairan. Uji toksisitas digunakan untuk membantu menentukan tingkat toksisitas dari suatu zat atau polutan. Toksisitas merupakan suatu efek yang merugikan dari bahan kimia dan bersifat negatif bagi semua ataupun sebagian makhluk hidup, baik itu sel, jaringan, organ, individu, ataupun populasi. Efek yang ditimbulkan dapat merusak fungsi fisiologis dan struktur. Nah, biota yang biasanya terpapar akan mengalami toksisitas akut ataupun kronis. Faktor lingkungan seperti toksis perairan dan kelainan genetik dapat mempengaruhi keabnormal tulang ikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi toksisitas, yaitu konsentrasi toksin, durasi dan frekuensi pemaparan, spesies biota penerima, dan sifat lingkungannya. Kontaminasi polutan dan dalam badan perairan dapat terjadi akibat pembuangan secara langsung maupun tidak langsung. Limbah kelapa sawit adalah suatu buangan yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit yang berbentuk cair, padat, dan gas yang menyebabkan pencemaran lingkungan sekitar. Pengaruh limbah cair kelapa sawit terhadap perairan. Limbah cair kelapa sawit merupakan air limbah industri minyak kelapa sawit yang merupakan salah satu limbah agroindustri yang menyebabkan polusi terbesar. Limbah cair dari industri minyak kelapa sawit umumnya memiliki suhu yang tinggi, kisaran 70-80 derajat Celcius. Berwarna coklat pekat, mengandung padatan terlarut yang tersumpensi berupa koloid dan residu minyak, sehingga memiliki nilai biological oksigen demand dan yang cenderung tinggi. Jika limbah tersebut dibuang langsung ke perairan, maka dapat mencemari lingkungan karena dapat menimbulkan kekeruhan dan akan menghasilkan bau yang tajam yang dapat merusak ekosistem perairan. Dikarenakan proses pengurangannya yang lama dan cenderung akan mengkonsumsi oksigen terlarut yang jumlahnya yang sangat banyak. Secara umum dampak yang ditimbulkan oleh air limbah industri yaitu tercemarnya bahan air penerima yang umumnya sungai, karena hampir setiap industri minyak kelapa sawit berlokasi di dekat sungai. Oleh karena itu, disebabkan bahan organik yang terkandung dalam limbah cair tersebut terurai dan membentuk amonia. Terbentuk amonia ini akan mempengaruhi kehidupan biota air dan dapat menimbulkan bau yang busuk. Nah, yang terakhir itu kerusakan pada organ ikan. Kematian ikan pada uji toksisitas akut diduga karena rusaknya organ-organ pernapasan seperti insang. Insang merupakan organ yang sangat berperan dalam mengatur pertukaran ion, pertukaran gas, menjaga keseimbangan pH, dan ekskresi nitrogen. Organ insang yang bersentuhan langsung dengan media air menyebabkan insang sangat berpeluang terkontaminasi toksikan. Nah, gangguan terhadap kinerja insang terhadap ikan uji terlihat dari meningkatnya gerakan operkulum insang pada saat masa pemaparan limbah cair kelapa sawit pada media pemeliharaan. Keabnormalan tulang rangka ikan merupakan dampak dari kelainan genetik, patologis, dan siologis yang berhubungan dengan faktor lingkungan. Nah, kekurangan mineral terutama fosfor di perairan merupakan salah satu penyebab terjadinya keabnormalan tulang rangka. Ikan uji berenang secara tidak beraturan diikuti gerakan operkulum yang lambat serta ekskresi lendir yang berlebihan dan terjadinya perubahan warna dan tubuhnya.
Efek negatif lain dari limbah cair kelapa sawit juga berpotensi mengganggu kinerja hormon reproduksi. Terjadinya kerusakan pada gonad dan juga di hati. Limbah cair kelapa sawit mempengaruhi hormon reproduksi pada ikan nila jantan. Nah, kekurangan mineral terutama fosfor di perairan merupakan salah satu penyebab terjadinya keabnormalan tulang irangka. Ikan uji berenang secara tidak beraturan diikuti gerakan operkulum yang lambat serta ekskresi lendir yang berlebihan dan terjadinya perubahan warna dan tubuhnya. Efek negatif lain dari limbah cair kelapa sawit juga berpotensi mengganggu kinerja hormon reproduksi. Terjadinya kerusakan pada gonad dan juga di hati. Limbah cair kelapa sawit mempengaruhi hormon reproduksi pada ikan nila jantan. Sekian review jurnal dengan judul toksisitas limbah cair kelapa sawit terhadap perairan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.